Ya, view-nya cantik sekali. Kita bisa melihat ke arah lembah Limbong. Ya, jadi inilah kondisi jalan ke Batu Sawan. Sudah bisa dilalui kendaraan bermotor. Ya, kita melewati titik nol Hambatahun di bawah sana tadi ya. Nah, ini lembah Limbong yang sangat indah. Kelihatan di sana Sikam ya. Lalu ada ke arah Tele ya. Itu. Ya, jadi jalan sudah cukup bagus walau sempit ya. Lumayan bagus jalannya, sudah dirabat beton dan ini sudah ada rumah tinggal di sini ya. Wah, banyak kali yang rumahnya di sini. Udara sejuk, pemandangan indah, dan ada ladang yang keren tempat ini. Oke, jadi kita sekarang sampai ke tempat. Nah, jadi ini sekarang ada berbagai informasi ya tentang kawasan ini ya. Cianjur Mulani Halak Bata. Kita menuju Batu Sawan ya. Kenapa disebut Batu Sawan? Sawan itu artinya cawan ya. Jadi air jatuh ke dalam satu kolam yang bentuknya seperti cawan, makanya disebut Batu Cawan. Dan airnya agak terasa asam ya, karena mengandung belerang ya. Karena tempat ini memiliki aktivitas vulkanik ya, yang dari Pusuk Buhit ya, atau Pusuk Buhit ini bisa juga dibilang anak Gunung Toba ya. Jadi sepanjang jalan ini kita melihat perladangan penduduk ini ya, kopi ini apa, kulit manis ya, yang sering menjadi bumbu ya. Ya, jadi juga banyak pohon inggul ya. Inggul ini khas daunnya ya. Ya, sangat khas. Ya, ini pohon pokat sedang berbunga lebat. Ini pasti buahnya enak ini ya. Jadi kita melihat pemandangan yang sangat indah ya di bawah sana. Ya. Ya, tentu kita mau naik sampai ke atas itu ya. Tapi jalannya sudah bagus ya. Ini dulu belum dirabat beton ini ya, lumayan itu ya, kasar batu-batu. Nah, ini sudah dirabat. Perladangan cukup banyak di sini ya. Dan ini sepertinya ada bekas pondok atau tempat rest area ya, barangkali.
Nah, ini kopinya cukup lebat ya, cukup banyak buahnya nih. Barangkali perlu dicoba ini ya. Ini kopi Pusut Buhit ya, kopi yang tumbuh di punggung Pusut Buhit ya. Ini kopinya cukup bagus, kopi Arabica ya. Nih ya, jadi persis di atas itu adalah puncak Pusut Buhit, dan saya sudah naik beberapa kali ke atas sana. Ya, jalannya cukup menarik ya, estetik. Ini pohon kemiri, ada buahnya itu. Pohon kemiri buahnya sering dipakai untuk tombor ya, biasanya dibakar untuk ditombor, jadi memberi rasa lemak. Nah, ini juga ada kopi. Sepertinya kopinya sudah agak tua ya, sudah tinggi ya. Oke, jadi ada di sini informasi Batu Sawan 500 meter lagi ya, tidak jauh lagi ya. Jadi kita bisa jalan sambil santai, sambil menikmati pemandangan ini sepanjang jalan ini yang cukup indah, cukup menarik, dengan ladang kopi yang teratur ya. Kelihatan di sini ladang kopinya teratur ya. Ini sepertinya ini sudah dipetik karena merahnya sudah pada habis. Jadi kopi itu bagus kalau dipetik sesudah merah ya, jangan hijau, dan tidak boleh ada warna hijau yang tercampur karena akan mengganggu rasa ya. Ibarat susu sebelanga ya, sudah enak, rusak dibikin setitik nila. Itulah kira-kira perumpamaan kalau ada buah-buah yang muda ya, atau yang hijau yang tercampur ke buah yang tua ya, akan mengganggu rasa ya. Nah, ini pohon dab-dab. Pohon dab-dab ini kalau musim kemarau biasanya keluar bunganya semua ya. Jadi dab-dab ini daunnya itu ya, seperti bentuk as ya, kartu as ya, itu kelihatan, dan batangnya berduri ya, cukup tebal durinya ini, dan jelas berbahaya kalau dipanjat. Dan juga sebenarnya pohonnya ini agak retas ya, gampang patah. Tapi ketika musim bunga ya, pada saat kemarau, wah, daun berguguran dan bunga merah orange akan memenuhi pohon ya. Ya. Oke, kita lihat kembali ke belakang. Itu lembah Limbong ya. Jadi
Pusubuhit ini dibagi atau terdapat dua lembah, yaitu Lembah Limbong dan di sebelah sana, di balik sana ya, Lembah Sagala. Jadi setelah jalan yang agak bagus di ujung sana, sekarang ini jalannya jalan lama ya, agak sudah mulai rusak ya. Ya sepertinya udah layak ini untuk diperbaharui ya, supaya orang jalan ketika terutama musim hujan ya, ini akan licin ini, baiknya disambung sampai ke atas seperti yang di bawah sana ya. Wah, ini ada pohon durian, hanya belum berbuah ya. Ini oke, jadi kita lanjut perjalanan. Jadi di bawah sana kedengaran air mengalir ya, jadi berupa sungai kecil yang airnya berasal dari Batu Sawan. Nah, terus turun ke bawah, dan ini akan mengairi persawahan di Limbong, dan juga memberi kesuburan ekstra ya, karena adanya belerang ya. Ya, ini sepertinya pohon sejenis motung ya. Ya, bawahnya warna putih ya, atas hijau. Ya, ini sekeluarga dengan motung. Oke, Batu Sawan 300 meter lagi. Ini pohon rimbang ya, atau cempaka. Ini sebenarnya sangat bagus ya, baik dimakan mentah ya, dilalap, maupun untuk dicampur dengan daun ubi tumbuk, sangat sedap. Jadi banyak mengandung vitamin A yang sangat bagus untuk mata ya, kesehatan mata. Ya, ini masih kita lanjut perjalanan ke Batu Sawan. Ini jenis pete ya.
Jadi jenis pete ini ya, atau disebut juga pete Cina, ini biasanya ditanam untuk naungan bagi tanaman kopi ya. Kopi ya, tanaman kopi tidak suka terlalu tinggi intensitas cahaya ya, dan tumbuh bagus di ketinggian, terutama Arabica ya. Ya, ini dia harus di 1000 meter ke atas ya. Di tempat kita ini 1340 ya. Ya, sangat sesuai untuk kopi. Pohon mangga tapi belum berbuah ya. Ini ada kopi lagi yang buahnya cantik ini ya. Ya, ini dilanjutkan anak tangga yang agak tinggi. Gitu ya. Jadi sana Kusubuhit ya, ketinggiannya sekitar 1900 ya, hampir 2000. Kita posisi sekarang 1300 atau 1400. Ya, itu ya udah mulai nampak ya. Itu ada pondok, batu sawah, dan di sana ada gua yang dulu tempat semedinya Opu Raja Utih. Di situ dulu. Ya, ini ada informasi batu sawan 100 meter lagi. Ya, itu ya. Nah, ini
ada pohon api-api. Pohon api-api ini anti api ya, jadi dia mencegah kebakaran ya, karena dia sulit terbakar. Biasanya ditanam di batas hutan. Ya, nah inilah tempat batu sawan ya, sudah dipercantik, udah ada tangga dari stainless steel ya. Di sana ada toiletnya. Ya, sepertinya toiletnya cukup terawat ini ya, airnya ada cukup. Jadi tidak sulit ya untuk cari toilet di sini. Baik, kita lanjutkan perjalanan ya. Jadi karena ini sudah berada di ketinggian ya, kelihatan batu-batuan sudah berlumut tebal ya, karena yang pasti dingin dan lembab ya, terasa dingin lembab ini, sejuk kalau dipegang. Jadi di sini ada tulisan, mari menghormati warisan para leluhur. Tempat ini situs sakral, jadi bawa pulang sampah Anda ya, jangan ditinggalkan di sini. Ini ada ruang ganti untuk kalau mau mandi ya. Ini ada semacam pondok untuk rehat atau menunggu, karena biasanya yang mandi di sini juga sangat banyak ya. Jadi ada yang bisa mandi di tempat terbuka ya, di sana ada yang tertutup ya. Ya. Airnya sangat jernih. Nah, ini saya turun. Masuk. Jadi ada pancuran di sini. Sangat jernih airnya. Ya. Baik, kita lanjut perjalanan ke bagian atas ya, yang ada sumber airnya ya, yang ada bentuk batu sawan ya. Ya, tengok itu lembah Limbong yang cantik di bawah sana. Keren itu lembah Limbong.
sini ada semacam himbauan berupa pepatah ya. Ini batu sawan karena memang bentuknya seperti sawan ini ya. Ini ya, ada sawannya. Patut kita jaga kelestariannya dan kita jaga nilai-nilai yang ada di sini, juga kebersihan ya. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini berguna. Oke, jadi sekarang kita mau jalan turun ya dari tempat parkiran ini ya, pos tiket di Yayasan Pari Sabungan Busuk Bohet. Oke. Jadi jalannya ini sempit, perlu ekstra hati-hati. Dan jalannya cukup curam dan berkelok-kelok ya. Jadi setelah naik tadi dari ke Batu Sawan, sekarang saya mau turun. Ya, kelihatan di depan sana sudah hujan ya. Barangkali
Itu daerah Tele ya, sudah kelihatan hujan di sana.